Halo anak-anak sekalian, apa kabar kalian? Ibu harapkan kalian tetap sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Oke, baik anak-anak sekalian, saat ini kalian masih belajar dari rumah, tetapi Ibu sangat mengharapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dan lindungi diri dan keluarga Anda dari COVID-19 dengan selalu memakai masker dengan benar kalau kalian berada di luar rumah, selalu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menerima vaksinasi COVID-19, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh kembali belajar. Karena itu, sekarang mari siapkan diri kalian untuk berdoa dan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang fungsi. Oke. Ya, kompetensi dasarnya masih sama, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Oke, adapun tujuan pembelajarannya melalui tayangan video atau dengan pengamatan video, kalian dapat yang pertama menyajikan suatu fungsi menggunakan diagram panah. Yang kedua, menyajikan suatu fungsi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, menyajikan suatu fungsi menggunakan rumus fungsi. Yang keempat, menyajikan suatu fungsi menggunakan tabel. Dan yang kelima, menyajikan suatu fungsi menggunakan grafik. Jadi ada 5 tujuan yang dapat dicapai setelah kalian selesai mengamati video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke. Yang berikut. Kita lihat dulu pertemuan sebelumnya kita belajar tentang fungsi dan apa itu sebenarnya fungsi atau pemetaan. Jadi sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota domain berpasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Oke, itu baru dikatakan fungsi atau pemetaan. Ya, yang berikut kita bisa melihat kembali apa itu domain, apa itu kodomain, dan apa itu range. Ya, jadi domain itu adalah daerah asal, kemudian kodomain adalah daerah kawan atau daerah tujuan, dan range itu adalah daerah hasil. Nah, seperti apa domain, kodomain, dan range? Kita lihat contoh berikut ini. Ini ada himpunan D dan himpunan E, anggota himpunan D 1 dan 2. Nah, mana yang kita sebut sebagai domain? Domain adalah 1 dan 2, himpunan asal ini. Ya. Kemudian yang disebut dengan kodomain adalah himpunan E yang beranggotakan A, B, dan C. Lalu himpunan hasilnya atau daerah hasilnya adalah A dan B. Kenapa hanya A dan B? Karena A dan B dipasangkan oleh 1 dan 2. Jadi kita lihat di sini 1 berpasangan dengan B, 2 dipasangkan dengan A. Jadi A dan B memiliki pasangan, C tidak memiliki pasangan. Karena itu yang menjadi daerah hasilnya hanya A dan B, ya. Oke, baik. Kita lihat yang berikut. Ya, bagaimana cara menyatakan fungsi? Nah, di sini kalian melihat
Fungsi bisa kita nyatakan yang pertama dengan diagram panah, sama seperti yang kita lihat pada relasi. Jadi fungsi juga bisa dinyatakan dengan diagram panah. Kemudian fungsi juga bisa dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Ini ya. Kemudian fungsi bisa dinyatakan dengan notasi fungsi. Lalu fungsi juga bisa dinyatakan dengan rumus. Lalu fungsi juga bisa dinyatakan dengan tabel. Dan yang terakhir, fungsi bisa kita nyatakan dengan grafik. Oke. Ya, jadi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, notasi fungsi, rumus, tabel, dan grafik. Nah, sekarang kita mau melihat kalau diagram panah dan himpunan pasangan berurutan itu sudah kita lihat di relasi. Sekarang kita lihat tentang notasi fungsi. Nah, di situ kalian melihat tertulis notasi fungsi. Kalian perlu tahu dulu apa itu notasi. Notasi itu artinya lambang. Jadi kalau ditulis notasi fungsi artinya adalah lambang fungsi. Nah, lambang fungsi yang bagaimana? Oke, pasti ada yang bertanya. Bagaimana cara melambangkan fungsi? Nah, di situ kalian melihat fungsi itu dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi bisa dilambangkan dengan huruf F kecil, G kecil, H kecil, dan juga dengan huruf-huruf yang lain. Tetapi yang sering kalian jumpai dalam pembelajaran, notasi fungsi itu kita lambangkan dengan huruf F, G, dan H. Itu yang sering muncul ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan huruf-huruf kecil yang lain. Oke. Nah, kemudian kalau itu notasinya dilambangkan dengan huruf. Nah, kemudian kita lihat di sini cara menulis fungsi. Di sini fungsi F, perhatikan baik-baik. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke B dinotasikan sebagai F.2A panah B. Itu artinya bahwa cara kita menuliskan fungsi, ya. Cara menuliskan fungsi ini seperti ini, F.2A ke B. Oke ya. Jadi cara menulis fungsi adalah F.2A ke B. Ya. Nah, yang berikut, fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F.2X panah Y. Itu artinya apa? Itu artinya adalah X fungsi dari X ke Y. Nah, sekarang kalian coba perhatikan di diagram panah ini ya. Nah, ini himpunan A anggotanya adalah X. Kemudian himpunan B anggotanya adalah Y. Lalu di sini kalian lihat ada panah dari X ke Y. Di sini tertulis fungsi. Artinya bahwa ya, kita lihat, Ibu ulangi sekali lagi, himpunan A. Jadi himpunan A anggotanya X, kemudian himpunan B anggotanya Y. Lalu fungsi F yang ini fungsi F ini memetakan atau menghubungkan X ke Y, ya. Jadi fungsi ini menghubungkan atau memetakan X ke Y dari himpunan A ke himpunan B, ya. Jadi fungsi F memetakan X ke Y. X anggota A, Y anggota B. Nah, fungsi F yang memetakan atau menghubungkan A ke B, menghubungkan himpunan A ini ke himpunan B ini. Apa yang dipetakan? Yang dipetakan adalah X ke Y. Jadi yang dipetakan adalah X ke Y. Nah, dalam notasi ditulis F.2X ke Y. Itu artinya apa? Artinya X ke Y. Ya. Bisa dipahami ya anak-anak. Lalu kemudian kita lihat bentuk yang terakhir. Y merupakan bayangan atau peta dari X. Yang berikut kita lihat. Y merupakan bayangan atau peta dari X. Dituliskan menjadi Y sama dengan Fx. Ini maksudnya adalah Y berasal, Y yang ini ya. Y yang ini berasal dari X. Di mana X yang dihubungkan pakai F sehingga jadi Y. Jadi Y yang ini
Nah, tulisan Y sama dengan F ini maksudnya Y yang ini berasal dari X yang dihubungkan dengan F atau yang dihubungkan dengan fungsi. Jadinya Y, ya. Oke. Nah, makanya nilai dari Y adalah nilai dari fungsi X. Jadi nilai dari Y ini adalah nilai dari fungsi X. Kemudian Fx ini maksudnya adalah Y. Atau kebalikannya, Y nilainya adalah Fx. Oke, yang berikut kita lihat. Nah, di sini X panakan ke X tambah 3. Di mana fungsi F yang memetakan setiap anggota X himpunan A ke X tambah 3, anggota himpunan B, dinyatakan dengan F.2 X panah ke X tambah 3. Nah, kalau ini ditulis dalam bentuk notasi. Nah, bagaimana caranya kita menuliskan dalam bentuk rumusnya dari notasi fungsi ini? Berarti F.2 X panah kita langsung ganti menjadi F dalam kurung X sama dengan. Jadi F dalam kurung X sama dengan ini kita ganti dari F.2 X panah, ya. Jadi dari notasinya seperti ini menjadi rumus fungsinya seperti ini. Jadi X tambah 3 tidak berubah karena ini adalah isi dari sebuah fungsi atau nilai fungsinya. Sementara Fx sama dengan kita ganti dengan yang kita ganti dari F.2 X panah. Oke, yang berikut. Kita lihat contoh yang pertama. Diketahui fungsi dari P123 ke Q1234566. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, nyatakan fungsi yang ada dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Kita coba lihat. Ya, penjelasannya. Sebelum kita masuk dengan menentukan diagram panah. Nah, domain adalah himpunan P dengan anggota 1, 2, 3. Nah, domain ini akan menggantikan variabel X. Ya, domainnya menggantikan variabel X. Sedangkan himpunan Q sebagai kodomain atau daerah kawan atau daerah tujuan yang akan dipasangkan dengan anggota domain. Nah, kita lihat. Yang pertama, dengan diagram panah, ya. Jadi, tadi kita lihat nama relasinya adalah setengah kalinya dari. Kita baca dari P ke Q atau relasinya dari P ke Q. Maka kalau dari P ke Q berarti kita bacanya 1 setengahnya dari 2. 2 setengahnya dari 4 dan 3 setengahnya dari 6. Oke, itu dengan diagram panah. Nah, sekarang dengan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat di sini. Jadi 1 berpasangan dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6. Nah, kita juga bisa melihat. Kita bisa mengingat kembali 1 dengan 2 itu 1 ini adalah X, 2 adalah Y, dan seterusnya. 2 adalah X, 4 adalah Y. Kita lihat sama-sama ya. Di situ kalian lihat ada panah, 1 panah ke X, 2 panah ke Y. Kemudian pasangan berikutnya 2 panah ke X, 4 panah ke Y. Pasangan berikutnya 3 panah ke X, 6 panah ke Y. Oke, yang berikut. Rumus fungsi. Dari soal yang sama tadi, bagaimana cara menentukan rumus fungsi? Nah, untuk menyatakan rumus fungsi, perhatikan pola berikut dari himpunan pasangan berurutan. Oke, di sini kita sama-sama lihat 1 dengan 2 atau 1 berpasangan dengan 2. Nah, 1 ini adalah miliknya X, kita tetap tulis di sini 1. Sementara 2 ini asalnya dari 2 kali 1 atau artinya 2 dikali dengan X. 1 ini adalah miliknya X. Begitupun pada pasangan yang kedua, 2-nya tetap, 4 itu berasal dari 2 kali 2. Lalu 3,6, 3-nya tetap, 6 ini asalnya dari 2 dikalikan dengan 3. Nah, 2 kali 1, 2 kali 2, dan 2 kali 3 itu sebenarnya dapat dari mana? Kita lihat di sini. Jika anggota himpunan P disebut X, maka dapat ditulis X, Y. Nah, X-nya tidak berubah, yang berubah adalah Y, karena Y ini merupakan hasilnya. Ya, tadi kan sudah dijelaskan, Y itu adalah hasilnya. Jadi, Y ini diperoleh dari 2 dikali dengan X. X yang ini. Jadi, kalau X ini ganti dengan 1, berarti 2 kali 1 dan seterusnya. Maka bentuk dari soal ini dapat kita tulis Y sama dengan 2X. Jadi, rumus fungsi
dari soal yang diketahui tadi adalah Y sama dengan 2X atau Fx sama dengan 2X. Yang berikut, tabelnya. Nah, kita lihat. Soal yang sama kita tunjukkan dalam bentuk tabel. Pada baris yang pertama ini adalah pengganti X. Dan pada baris yang kedua ini adalah nilai dari Y atau Fx. Sementara baris yang ketiga ini adalah pasangannya, X, Y. Nah, kalau X-nya kita ganti dengan 1, kita lihat fungsinya adalah, rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2X. Jadi kalau X-nya kita ganti dengan 1, maka di sini kita tulis 2 kali 1. Jadi F1-nya sama dengan 2. Nah, kalau X-nya kita ganti dengan 2, maka 2 kali 2. Jadi F2-nya sama dengan 4. Kalau X-nya kita ganti dengan 3, menjadi F3 sama dengan 2 dikalikan 3. Ini. Jadi F3 sama dengan 6. Ini tabelnya, ini grafiknya seperti ini. Kalian coba lihat baik-baik. Jadi 1 pasangan dengan 2, 2 dengan 4, lalu 3 dengan 6. Oke, kita lihat yang berikut. Contoh yang kedua, diketahui daerah asal 0, 1, 2, 3 dengan notasi fungsinya F.2x panah ke 4x kurang 1. Tentukan rumus fungsi daerah hasil atau range himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita lihat F.2x panah ke 4x kurang 1. Ini namanya notasi ya. Ini adalah dalam bentuk notasi. Nah, sekarang dari notasi ini kita mau ubah dalam bentuk rumus. Nah, apa yang perlu kita ubah? Yang kita ubah adalah F.2x panah. Akan berubah menjadi F dalam kurung X sama dengan ya. Gampang sekali untuk merubahnya. Oke, yang berikut. Kita mencari daerah hasil, ini kita menggunakan tabel. Nah, seperti tadi baris pertama adalah pengganti X, kemudian baris kedua ini adalah nilainya dari Y atau Fx. Kemudian kita lihat setelah X diganti dengan 0, menjadi 4 kali 0 kurang 1. Di sini F0-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kalau X-nya kita ganti dengan 1, menjadi 4 kali 1 kurang 1. F1 sama dengan 3. Kemudian kalau X-nya kita ganti dengan 2, F2 sama dengan 4 kali 2 kurang 2. Jadi F2 sama dengan 8 kurang 1, F2 sama dengan 7. Kemudian kalau X-nya kita ganti dengan 3, menjadi F3 sama dengan 4 kali 3 kurang 1. F3 sama dengan 12 kurang 1, F3 sama dengan 11. Jadi pasangannya seperti ini. 0, negatif 1, 1,3, 2,7, 3,11. Oke, yang berikut. Ya, kita lihat di sini himpunan pasangan berurutan. Arti dari himpunan pasangan berurutan ya. 0, negatif 1 artinya apa? 0 ini ada di sumbu X, sedangkan negatif 1 ada pada sumbu Y. Ya, ini negatif 1, Y sama dengan negatif 1. Lalu, peta dari 0 adalah negatif 1. Sama juga dengan kita mengatakan bayangan dari 0 adalah negatif 1. Atau F0 sama dengan negatif 1. Oke, sama juga dengan pasangan yang kedua. Sumbu X-nya sama dengan 1. Jadi 1 ini ada di sumbu X, 3 ada di sumbu Y. Atau bisa juga kita mengatakan peta dari 1 adalah 3. Atau bayangan dari 1 adalah 3. Atau F1 sama dengan 3. Kemudian pasangan yang berikut 2,7. Sumbu X-nya adalah 2, sumbu Y-nya adalah 7. Atau bisa juga kita katakan peta dari 2 adalah 7. Atau bayangan dari 2 adalah 7. Atau F2 sama dengan 7. Oke anak-anak, kita lihat contoh soal yang ketiga. Diketahui fungsi Hx sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Tentukan nilai dari H2 atau nilai H negatif 2, bayangan dari 4 dan peta dari 7. Oke, kita lihat sama-sama penyelesaiannya. Nilai H negatif 2 dengan rumus fungsinya adalah Hx sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Jadi X-nya diganti dengan negatif 2, jadi H negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 tambah 1. Jadi H negatif 2 sama dengan 4 tambah 1. H negatif 2 sama dengan 5. Oke, kita lihat. Yang kedua, bayangan dari 4 itu sama artinya dengan nilai H4. Ini bacanya H4 atau H dalam kurung 4. Ini rumus fungsinya. X-nya kita ganti dengan H menjadi 4 pangkat 2 tambah 1. Jadi H4 sama dengan 16 tambah 1. H4 sama dengan 17. Nah, kemudian peta dari 7 sama artinya dengan H7. Jadi Hx sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Ini rumus fungsinya. Kalau X kita ganti dengan 7, maka X ini juga kita ganti 7 menjadi 7 pangkat 2 tambah 1. H7 sama dengan 49 tambah 1. H7 sama dengan 50. Oke. Ya.
Contoh soal yang keempat. Jika peta dari P adalah 53 dan rumus fungsinya adalah Gx sama dengan 3x tambah 2. Maka tentukan nilai P. Oke, kita lihat di sini rumus fungsinya adalah Gx sama dengan 3x tambah 2. Jadi Gx sama dengan 3P tambah 2. Jadi 53 sama dengan 3P tambah 2. Nah, 53 kurang 2. Ini pindahkan ke sini menjadi sama dengan 3P. Jadi ini hasilnya, ini adalah 51 sama dengan 3P. 51 ini pindahkan ke sini menjadi bagi dengan 3 sama dengan P. Jadi 51 bagi 3 itu 7. Jadi P, nilai P sama dengan 7. Oke. Ya, kita lihat contoh soal yang kelima. Notasi fungsi H memetakan. Ini baca H memetakan X ke 2X tambah 1. Ini namanya penulisan dalam bentuk notasi. Nah, yang pertama kita disuruh menentukan HX. Berarti kita menentukan rumus dari fungsi H, ya. Kemudian kita mencari bayangan dari 2X dan kita mencari bayangan dari X tambah 1. Kita lihat H memetakan X ke 2X tambah 1. Kalau kita menentukan rumus fungsinya menjadi HX sama dengan 2X tambah 1. Di awal Ibu sudah katakan kalau H.2X panah ke 2X tambah 1 rumusnya menjadi HX. Ini diperoleh dari H.2X panah. Ini gantinya menjadi H dalam kurung X sama dengan. Kemudian H2X, X-nya diganti dengan 2X di sini. Maka 2 kali 2X tambah 1. Jadi 2 kali 2X 4X tambah 1. Jadi bayangan dari 2X adalah 4X tambah 1. Kemudian bayangan dari X tambah 1 adalah, kita lihat di sini, 2 kali X tambah 1. Jadi X ini sudah diganti menjadi X tambah 1. Tambah 1. Oke. Jadi 2 kali X 2X. 2 kali 1 2 tambah 1. Jadi 2X tambah 3. Oke, yang berikut. Nah, selesai. Jadi ada 5 soal, 5 contoh soal yang sudah Ibu berikan. Coba diulangi, baca ulang, menonton ulang, mengamati ulang, pelajari dengan baik supaya kalian bisa memahami materi pembelajaran kita kali ini. Oke, untuk penguatan kalian ada satu kalimat dari seorang yang sangat luar biasa, Benjamin Franklin mengatakan, beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Dan libatkan aku, maka aku akan belajar. Ya. Oke. Pertemuan kita berikutnya atau video pembelajaran kita berikutnya adalah bagaimana caranya menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dan korespondensi satu-satu. Jadi ini video pembelajaran terakhir dari materi tentang relasi dan fungsi. Oke, sukses buat kalian semua. Sampai jumpa dan terima kasih.